Sehingga kalau dihitung kasar, artinya Anda harus menyelesaikan setiap satu soal di bawah 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmahyar Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai seleksi kompetensi teknis P3K 2023. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan juga tekan tombol subscribe serta loncengnya biar gak ketinggalan info mengenai CASN 2023 berikutnya. Serta jangan lupa juga follow sosial medianya dan juga gabung dengan grup Telegram. Yuk langsung aja kita simak videonya. Baik, di video ini kita melihat di sini ada tabel seleksi P3K 2023 yang mana di sini terdapat penjabaran mengenai seleksi kompetensi P3K 2023 berdasarkan Kepmenpan RB 652 tahun 2023 dan juga Kepmenpan RB 649 tahun 2023. Nah, dua cap ini adalah cap yang mengatur mengenai seleksi pada formasi jabatan guru dan juga non-guru. Dan pada seleksi P3K 2023 ini terdapat 4 jenis tes ya yang ada. Yang pertama ada seleksi kompetensi teknis, kemudian ada seleksi kompetensi manajerial, kemudian ada seleksi kompetensi sosiokultural dan juga wawancara. Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah kompetensi yang menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi pada seleksi kompetensi teknis ini, gampangnya adalah seleksi ini menilai bagaimana kemampuan Anda terhadap substansi atau kompetensi yang terkait dengan jabatan yang Anda lamar. Misalkan Anda melamar jabatan dokter, yang diuji kompetensinya adalah kompetensi dokter. Kalau jabatan yang Anda lamar adalah jabatan guru, maka yang diuji kompetensinya adalah kompetensi guru. Selain kompetensi teknis, terdapat juga kompetensi manajerial, yang mana di sini menilai yang pertama integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan juga pengambil keputusan. Selanjutnya yaitu kompetensi sosiokultural, yang mana kompetensi ini menilai kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan juga empati. Dan yang terakhir yaitu wawancara. Pada tes ini, yaitu menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas yang meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan. Nah, itu dia tadi kisi-kisi mengenai jenis-jenis tes apa saja yang akan diujikan pada seleksi kompetensi P3K. Dan sekarang kita akan lihat jumlah soalnya. Untuk yang jumlah soal kompetensi teknis itu terdapat 90 soal. Kemudian seleksi kompetensi manajerial terdapat 25 soal. Yang mana ketiga jenis tes ini dilaksanakan berbarengan dalam waktu 120 menit. Dan kalau udah selesai yang ini, dilanjutkan dengan soal wawancara, yang mana terdapat 10 soal dalam waktu 10 menit. Dan kalau di total, di sini terdapat jumlah 145 soal, yang mana total waktunya adalah 130 menit, sehingga kalau dihitung kasar, artinya Anda harus menyelesaikan setiap satu soal di bawah 1 menit. Dan karena untuk menyelesaikan satu soal adalah harus kurang dari 1 menit, artinya dibutuhkan latihan yang intens untuk menjadikan calon peserta tes semakin familiar dan juga terbiasa dengan pola-pola soalnya. Oleh karena itu, Anda bisa berlatih dengan mengikuti tryout yang ada di ayo-p3k.com. Di sini diujikan soal-soal kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan juga sosiokultural serta wawancara. Yang mana di sini sudah berdasarkan kisi-kisi terbaru dan juga passing grade serta waktu yang sesuai dengan ketentuan terbaru. Dan selain itu terdapat juga bimbelnya untuk yang manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Dan terdapat juga bimbel untuk seleksi kompetensi teknis, tenaga kesehatan, untuk formasi kebidanan, perawat, dan juga apoteker. Untuk lebih lanjut langsung aja kunjungi ayo-p3k.com dan jangan lupa gunakan kode voucher ini untuk diskon. Baik, kita kembali lagi ke materi. Dan pada seleksi P3K 2023 ini, untuk nilai tertingginya di seleksi kompetensi teknis yaitu 450, dan pada seleksi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural nilai tertingginya adalah 180, dan untuk wawancara nilai tertingginya adalah 40. Dan selain nilai tertinggi, ada juga nilai ambang batas, yaitu nilai minimal yang harus teman-teman lewati. Nilai ambang batas ini besarannya tergantung jabatan ya. Terkait hal tersebut, lulus seleksi kompetensi itu berbeda ya dengan lulus formasi.
Kalau lulus seleksi kompetensi artinya lulus passing grade, tetapi kalau nilainya nggak tinggi belum tentu lulus formasi, karena nanti dari jumlah yang lulus passing grade nanti akan dirankingkan, misalkan dibutuhkan 10 formasi, ya 10 besarnya yang akan lulus ke tahapan selanjutnya. Nah, jadi seperti ini ya daftarnya ya. Di sini terdapat nilai ambang batas di sini, tetapi tiap jabatan itu memiliki nilai ambang batasnya tersendiri. Di sini saya nggak akan banyak bahas tentang nilai ambang batas ini, teman-teman bisa buka sendiri ya peraturannya di Kepmenpan RB nomor 652 tahun 2023. Dan kita lanjut. Dan di sini ada bobot nilai benar dan juga bobot nilai salah ya maksudnya ya, atau nilai yang nggak diisi maksudnya. Untuk soal seleksi kompetensi teknis, kalau nilainya benar itu dapat 5 poin, kalau nggak diisi atau salah yaitu 0 poin. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, itu nilainya bervariasi antara 1 sampai dengan 4. Dan untuk bobot nilainya, kalau salah atau nggak diisi, itu nilainya 0. Jadi mendingan kalau misalkan teman-teman nggak tahu mau jawab apa, lebih baik diisi, mana tahu beruntung, daripada enggak sama sekali. Dan kurang lebih itu dia pembahasan mengenai seleksi kompetensi teknis P3K. Buat yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.